Kain kafan yang dikatakan telah membungkus tubuh Yesus Kristus, sejauh ini merupakan peninggalan yang paling banyak dipelajari di dunia. Dan itu terus menjadi objek perdebatan ilmiah. Selama bertahun-tahun, Blanco menenggelamkan dirinya dalam diskusi itu saat dia mengorganisir pameran tentang kain kafan dan terus mengikuti perkembangan terbaru. Namun akhirnya, dia menyadari bahwa dia mengambil pendekatan yang salah. Saya memperlakukan kain kafan sebagai objek ilmiah ketika saya harus melihatnya sebagai sebuah karya seni, katanya kepada The Pillar pada peresmian pameran. Ada saatnya ketika Anda hanya harus menerima bahwa hal-hal yang paling indah di dunia tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Pameran The Mystery Man terdiri dari beberapa ruangan yang menawarkan pengunjung pengenalan menyeluruh tentang konteks sejarah, arkeologi, dan ilmiah kain kafan, dan bagaimana tanda pada kain itu sesuai dengan narasi Kristen tentang kematian Yesus. Studi ilmiah yang dilakukan selama bertahun-tahun juga ditampilkan, dengan kesimpulan yang terkadang bertentangan. Hampir semua keberatan yang diajukan terhadap keaslian kain kafan, setelah dipelajari lebih lanjut, hanya memperkuat kasus bahwa itu adalah kain pemakaman asli Yesus Kristus, kata Blanco. Satu-satunya cara untuk membuat kain kafan ini adalah dengan melakukan semua ini kepada seorang pria, membuatnya menjadi mengerikan, menyesahnya, menyalibnya, memahkotainya dengan duri, kemudian menusuk lambungnya ketika dia mati dan membungkusnya. Dalam kafan, Blanco mengamati, ini akan memberi kita replika yang tepat dari aliran darah, tetapi masalahnya adalah menjelaskan bagaimana Anda melepaskan kain kafan tanpa mengganggu darah dan bagaimana gambar itu terbentuk. Blanco berhati-hati ketika ditanya apakah kain kafan itu asli, meskipun dia jelas percaya itu asli. Yang paling penting, katanya adalah bahwa setiap gambar utama Yesus Kristus yang dihasilkan selama lebih dari 1500 tahun telah diilhami secara langsung atau tidak langsung oleh yang satu ini. Persamaan antara representasi Kristus dari abad keempat dan seterusnya dan kain kafan termasuk dalam ikon kuno dan Roma Kristen, tidak dapat dijelaskan dengan cara lain. Pameran ini mendokumentasikan kemungkinan perjalanan kain kafan, dari kemunculan pertamanya di Edessa, di bawah Raja Abgar, hingga perjalanannya ke Konstantinopel, di mana ia menghilang selama penjarahan kota oleh tentara salib. Itu muncul kembali kemudian di tangan keluarga bangsawan Charny, sebelum diberikan ke Royal House of Savoy, yang menyumbangkannya ke Katedral Turin. Intinya menurut Blanco adalah untuk menunjukkan bahwa kain kafan adalah prototipe untuk hampir semua representasi Yesus yang kita miliki saat ini. Namun katanya, setiap gambar itu datang kepada kita melalui filter kepekaan para seniman, dan waktu mereka. Saya ingin melihat seperti apa gambaran Kristus yang sebenarnya dan tanpa filter, dan saya percaya bahwa kita telah mencapainya. Mendekatkan diri kepada Kristus, Blanco mengumpulkan tim ahli, termasuk efek khusus dan forensik, untuk membantu menciptakan gambar pria misteri 3 dimensi. Saya memilih orang-orang yang karyanya telah saya lihat dan yang tekniknya saya percayai. Terutama orang-orang yang bekerja untuk industri, bukan sebagai seniman, karena begitu Anda memiliki seorang seniman, mereka akan meninggalkan gaya mereka sendiri, katanya kepada wartawan sambil berdiri di depan ciptaannya yang masih terselubung. Sangat mudah untuk bekerja dengan mereka. Tidak ada ego artistik yang terlibat. Apapun yang perlu diperbaiki dilakukan dengan sangat cepat, tanpa masalah. Meskipun demikian, hasil akhirnya adalah sebuah karya seni. Kulit pria misteri, terbuat dari silikon dan rambutnya adalah manusia. Tubuhnya memiliki berat sekitar 165 pon, dan tinggi serta proporsinya adalah yang ditunjukkan oleh kain kafan. Warna kulitnya Kaukasia, tapi tidak terlalu terang. Proyek ini didanai dengan pendapatan dari pameran lainnya. Studi awal memakan waktu sekitar 6 tahun, dan pembuatan cetakan dan tubuh memakan waktu 4 hingga 5 bulan. Setelah pekerjaan selesai, Blanco menunggu keadaan yang tepat, termasuk mitra yang tepat untuk go public. Butuh waktu 8 tahun baginya dan organisasi artis pledor untuk menemukan satu sama lain. Oleh karena itu perlu untuk menyimpan pria misteri di garasi. Setelah pidato Blanco kepada wartawan, media dibawa keluar ruangan untuk konferensi pers dengan uskup setempat Jose Luis Retana Gonzalo, wali kota Salamanca, perwakilan artis pledor, dan lainnya. Setelah itu, sekelompok 6 orang, termasuk uskup, kembali ke ruangan untuk menyaksikan pembukaan tubuh. Sementara para jurnalis mengikuti video streaming langsung acara tersebut dari ruang konferensi.
Saya dibawa ke ruangan itu. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan sayup-sayup terdengar nyanyian. Biar awan kemuliaanmu. Itu lagu saya yang diberikan Tuhan. Turunlah memenuhi bait sucimu ke dero air bah. Malaikat itu berkata apa? Sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu baru kita di bumi itu expired semua sebenarnya. Sana itu baru terus. Di sana tidak ada siang dan malam, tidak ada. Saya lihat tabut perjanjian. Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Jadi yang dibuat Musa itu adalah replikanya. Aslinya ada di surga. Saya lihat itu, kemah itu. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya kembali ke tempat itu, ke tangga emas itu. Tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Tidak ada. Karena yang di tahta itulah yang menyinari seluruhnya. Dan yang di tahta itu bicara, Daud, 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 Daud. Sebenarnya engkau sudah waktumu di tempat ini. Dan ingat, di surga tidak ada orang mati. Saat ini surga hanya ada Tuhan dan malaikat. Sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena umurmu minta diperpanjang, maka umurmu akan kuperpanjang. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Baru saya ngerti. Kita ini percaya Tuhan, udah dikenal Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Nah, setelah itu Tuhan ngomong, tapi karena kau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, umurmu diperpanjang di muka bumi. Aku adalah aku, akulah YHWH, Yahweh. Akulah Yesua Hamasyah. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega. Kayak layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan dimulai 2018, 2019, 2020. Krisis. Stagnat. Itu bulan 6, bulan 7, 2020. Tidak maju, tidak mundur. Sampai 2023. Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Nah, jelas? Jelas? Nah, Indonesia terpecah menjadi 3 negara. 1, Timor Leste sudah lepas. Kedua akan menyusul. Hari yang akan terjadi. Yang 2 mana Pak Daud? Tidak dikasih tahu. Pokoknya 2 menyusul. Hari yang akan terjadi. Santuan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang.
Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, setelah itu, jadi tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Mari kutunjukkan. Apa yang kau tanyakan, ku jawab. Kecuali satu, kedatangan. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua. Dan di situ ada tembok kayak benteng air mengalir, kayak terbuat dari apa? Batu blue sapphire, batu emerald, batu paparaca, batu cat eye, dan batu mulia semua. Yang tidak ada adalah batu ake. Jadi yang ada itu batu ruby, batu emerald, batu blue sapphire, batu paparaca. Setelah itu yang kelima, yaitu apa saudara? Batu cat eye, mata kucing. Jadi semua batu muli, dan di sana tidak ada batu ake. Ngomong sebelahnya, batu ake. Dan apa yang terjadi? Saya diajak jalan. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Betul? Lebih baik tidak apa? Lebih baik tidak balik saya. Langsung ditunjukkan. Jadi apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, itu sudah ada di sana. Ke layar lebar gitu. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, nyari rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Ada seorang anak perempuan kecil gini-gini. Ngeliatin saya terus, dia natap saya gini. Saya bertemu anak itu di surga. Gini, ngeliatin saya gini-gini. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, saya belum kenal istri saya, udah ketemu anaknya. Bayangin. Jadi saya lihat anak saya duluan. Padahal dia belum dibikin aja belum dah. Pacaran juga belum. Udah ketemu anak saya. Ini anakmu di masa depan. Hari yang akan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya terus gini. Itu anakmu di masa depan. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Yes. 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 Tuhan, sudah waktunya kamu kembali. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Apapun permintaanmu, ku kabulkan kecuali satu, kedatangan. Tuhan, aku minta satu aja. Jawab iya dulu. Engkau kan tahu dari awal sampai akhir. Sudah waktunya balik, enggak mau. Jawab iya dulu. Sudah waktunya balik, enggak mau, minta satu aja saya. Baiklah, apapun permintaanmu ku kabulkan, kecuali satu, kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang itu susah, modal hanya nekat. Aku minta satu aja, apa itu? Cukup bisa beli apa-apa.